Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman Islam, kesehatan dan keselamatan pada kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ciara Syada Afila, NRP 194010-188, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua tercinta saya, Papa Agung dan Mami Eli, juga kepada yang terhormat Bapak Pembimbing Kuliah Praktek Kerja sekaligus Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, Dr. Haji Heru Setiawan, SEME. Atas izin Allah, saya telah menyelesaikan kegiatan kuliah praktek kerja yang dilakukan pada waktu 1 bulan, dimulai tanggal 14 Maret hingga 15 April 2022, yang kegiatannya dilakukan pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga setengah 5 sore, yaitu di Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung atau di Cipta Bintar Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Cianjur nomor 34 Kaca Piring, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Metode pelaksanaan kegiatan kuliah praktek kerja ini menggunakan block release, di mana penyelenggaranya dilaksanakan pada suatu periode tertentu dengan cara pengumpulan data secara langsung dan studi pustaka. Dan saya ditempatkan di bagian kepegawaian di Cipta Bintar Kota Bandung. Selanjutnya di sini saya mengambil judul tinjauan pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, karena berdasarkan dalam proses penilaian kinerja yang diterapkan di Cipta Bintar telah menetapkan standar-standar penilaian kinerja yang menjadi sebuah acuan atau tolak ukur pada karyawan untuk mencapai tujuan atau harapan yang ingin dicapai oleh di Cipta Bintar. Di dalamnya terdapat indikator-indikator yang menjadi faktor penentu dalam penilaian seperti kedisiplinan, perilaku, pencapaian dalam melaksanakan tugas kerja, dan lain sebagainya. Namun dalam faktanya, penilaian kinerja tersebut masih terdapat masalah yang berasal dari penilai itu sendiri. Seperti salah satunya penilai kurang adil dan jujur dalam memberikan penilaian kepada para karyawan, penilai belum memahami terkait proses dalam menilai seorang karyawan, atas kerja karyawan yang masih rendah, dan masih banyaknya karyawan yang belum maksimal dalam merancang SKP atau sasaran kinerja pegawai. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya dapat memperoleh beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan penilaian kinerja karya pegawai di Cipta Bintar Kota Bandung. Lalu yang kedua, apa tujuan penilaian kinerja pegawai di Cipta Bintar Kota Bandung. Dan yang ketiga, apa yang menjadi hambatan dalam penilaian kinerja pegawai di Cipta Bintar Kota Bandung. Selanjutnya ada gambaran umum organisasi di Cipta Bintar Kota Bandung. Secara singkatnya, di Cipta Bintar Kota Bandung mempunyai beberapa tugas pokok dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan pada bidang penataan ruang sebagai bidang pekerjaan umum dan sebagai bidang perumahan. Terdapat beberapa fungsi, yaitu memberi kebijakan teknis di bidang penataan ruang kota, melaksanakan operasional di bidang tata kota seperti survei dan pemetaan, penataan ruang dan perizinan pemakaian ruang kota, lalu melaksanakan pelayanan administratif seperti administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian. Visi dari di Cipta Bintar ini sejalan dengan visi Kota Bandung tahun 2018 hingga 2023, yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misi dari di Cipta Bintar ini yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua meningkatkan prasarana dan sarana, lalu yang ketiga meningkatkan kualitas manajemen data, yang keempat mengembangkan manajemen perencanaan kota, dan yang kelima mengembangkan sistem pengendalian pemanfaatan ruang kota. Lalu tujuan dari di Cipta Bintar Kota Bandung yaitu meningkatnya
ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang baik di bidang penataan ruang kota. Lalu ada struktur organisasi dinas di Cipta Bintar. Yang pertama ini ada kepala dinas, sekretaris di bidang perencanaan tata ruang kota, lalu ada bidang pemanfaatan ruang kota, ada bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, ada unit pelaksana teknis dinas, dan yang terakhir ada kelompok jabatan fungsional. Untuk selanjutnya di kajian pustaka ada pengertian penilaian kinerja karyawan. Menurut Bintoro tahun 2017, penilaian kinerja adalah suatu proses yang memungkinkan organisasi mengetahui, mengevaluasi, mengukur, dan menilai kinerja anggota-anggotanya secara tepat dan akurat. Kegiatan ini sangat terkait dan berpengaruh terhadap keefektifan pelaksanaan aktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan seperti promosi, kompensasi, pelatihan, maupun pemutusan kerja dan sebagainya. Selanjutnya ada manfaat dari penilaian kinerja menurut Wibowo dan Rozari tahun 2017, yaitu ada evaluasi tujuan dan saran, yang kedua evaluasi rencana, yang ketiga evaluasi lingkungan, yang keempat evaluasi proses kinerja, yang kelima ada evaluasi pengukuran kinerja, yang keenam ada evaluasi hasil. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, gaji, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan meningkat atau menurunnya kinerja seorang karyawan. Lalu ada dimensi penilaian kinerja menurut Kasmir tahun 2018. Ada absensi, kejujuran, tanggung jawab, kemampuan, loyalitas, kepatuhan, kerjasama, kepemimpinan, dan praksara. Selanjutnya masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama ada penerapan penilaian kinerja pegawai di Cipta Bintar Kota Bandung. Dalam hasil yang bersumber dari Cipta Bintar Kota Bandung, terdapat unsur-unsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama ada kesetiaan, yaitu ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Lalu yang kedua ada prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga ada tanggung jawab, yaitu kesanggupan seorang PNS dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Yang keempat ada ketaatan, yaitu kesanggupan seorang PNS untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Lalu yang kelima ada kejujuran. Kejujuran itu ketulusan hati seorang yang dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikannya. Lalu ada kerjasama, yaitu kemampuan seorang PNS untuk bekerjasama dengan orang lain. Lalu ada prakarsa, yaitu kemampuan seorang PNS untuk mengambil keputusan. Lalu ada kepemimpinan, yaitu kemampuan PNS untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokoknya. Selanjutnya di sini ada penerapan penilaian kinerja pegawai yang dilakukan di Cipta Bintar. Yang pertama, tata cara penilaian kinerja pegawai di Cipta Bintar Kota Bandung. Yaitu penilaian ini dilakukan oleh pejabat penilai, yaitu atasan langsung PNS, dengan jangka waktu penilaian mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Nilai pelaksanaan penilaian pekerjaan dinyatakan dengan sebutan angka sebagai berikut, yaitu yang pertama ada amat baik, poinnya 91 hingga 100. Lalu ada baik, poinnya 76 sampai 90. Lalu ada cukup 61 hingga 75, lalu ada sedang 51 hingga 60, lalu kurang yaitu 50 ke bawah. Yang kedua ada keberatan terhadap penilaian pelaksanaan pekerjaan. Daftar penilaian pelaksanaan pekerja yang telah diisi diberikan kepada PNS yang dinilai. Apabila PNS yang dinilai tersebut menyetujui penilaian tersebut terhadap dirinya, maka PNS tersebut menandatangani di tempat yang telah disediakan. Namun jika PNS tersebut keberatan
dan tidak menyetujui dengan apa yang dinilai dalam daftar penilaian pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat penilai dengan disertai alasan-alasannya. Lalu yang ketiga ada penyampaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan dokumen kepegawaian yang bersifat rahasia. Dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan disimpan selama 5 tahun mulai dari tahun pembuatannya. Hasil dari daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang telah diberikan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang dinilai akan berpengaruh terhadap karir dari PNS tersebut. Bisa saja untuk promosi, penaikan gaji, maupun pemutusan kerja dan lainnya. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja pegawai di Cipta Bintar Kota Bandung. Yang pertama, untuk mencatat dan mengakui hasil kerja seorang pegawai. Yang kedua, merumuskan kembali sasaran masa depan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk reward atau pemberhentian dan besarnya kompensasi. Yang keempat, mengukur sejauh mana PNS dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang kelima, untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Yang keenam, untuk mengevaluasi program pelatihan, keefektifitasan jadwal kerja, metode kerja. Lalu yang ketujuh, indikator untuk menentukan kebutuhan akan pelatihan pegawai. Yang kedelapan, alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Lalu yang kesembilan, untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan kemampuan pegawai. Lalu yang kesepuluh, kriteria untuk menentukan seleksi dan menempatkan karyawan. Yang kesebelas, sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan penilaian kinerja pegawai di Cipta Bintar Kota Bandung. Yang pertama, lambatnya pembuatan atau perancangan SKP yang dikarenakan pegawai malas dalam merancang SKP. Lalu yang kedua, masih ditemukan kasus ketidakadilan dari sisi penilai, yaitu karyawan yang disukai atau dikenal baik dengan si penilai terkadang memperoleh nilai positif pada semua aspek penilaian. Begitu juga sebaliknya. Ketiga, adanya ketidakadilan dalam hal melakukan penilaian. Penilai mempunyai kecenderungan untuk memberikan peringkat semua pegawai dengan cara yang sama, seperti memberikan rata-rata kepada semua karyawan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya sendiri juga bagi semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.